Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga, salam sehat selalu, salam maju-jua, salam Jangan banyak kali salam. merdeka. Selamat tahun baru. Kita udah tahun baru. Udah minggu lalu. Udah tanggal 10. Oke, Tribuners, kita kembali di program Tendangan Bebas bersama Tribun Medan dan masih berkaitan dengan perbincangan Seputar olahraga khususnya tentang sepak bola. Nah, untuk Apa yang kita kali bahas ini, ini? Kayaknya agak sepi. berhubung pertandingan sudah mulai habis. berkurang ya, Pak. Enggak. Ada ya tetap. Ada lah. Ada. Cuma Tapi agak kurang. Tapi bukan liga ya, bukan liga. Kemarin Inggris tuh FA. Liga FA. Yang liga itu Itali. Spanyol. Spanyol ya. Masih separuh jalan pun masih. Oh, Spanyol kemarin 4-1 menang Real Madrid. Itu enggak. Semakin kokoh di puncak. Barcelona gimana, Pak? Barcelona seri. Sering ya. Oh, bukan 1-0, benar. Seri, ya? 1-1. 1-1 ya. Jadi jarak antara Barcelona sama Madrid itu sekarang sekitar 15 poin. 15 ya. Udah. Jauh ya, udah juara lah. Padahal sama Sevilla dekat ya, tapi yang kita itu sama Barcelona. Terus Seolah-olah memang masih berpeluang gitu. Madrid nomor 1, Sevilla nomor 2. Jarak Sevilla sama Madrid Madrid sama Sevilla. ke situ ya perbandingan. Itu semua 6. Cuma 6 apa 8 gitu loh. Dengan apa namanya? Dengan selisih pertandingan itu 2. pertandingan. Iya. Lebih Tapi- banyak Madrid. Lebih banyak Madrid. Artinya kalau Sevilla dua-duanya menang, itu selisihnya cuma 2. Cuma 2. Sebenarnya. Cuma Tapi iya. yang kita itu sama Yang Barcelona. ngintip Barca sama Madrid. Demen ya. Sevilla enggak. Nah, itu wajar. Mau dekat mau apa ya udah biar aja nanti lah itu kan ya. Dan serunya juga di Liga Inggris, MC masih berkokoh di puncak. Kayaknya MC udah 10 pijak kaki lah nih ya. Setengah kaki kayak juara nih ya. Tapi akhirnya kan kena masalah juga dia. Misalnya COVID. Ya, beberapa pemainnya kena. Termasuk kalau nggak salah Guardiola juga. Guardiola udah Oh, udah benar main. ya. Hah? Udah mendampingi tim semalam di FA. Jadi, menang 5-1. Semua bisa, ya begitulah. Cuma kalau di luar negeri tuh kayaknya COVID-nya tuh sekarang nggak seperti dulu ya. Istilahnya kalau kena COVID dia kan, COVID sekarang, ya nggak sampai 2 minggu nggak sampai. Enggak. seminggu, Nah, nggak itu ada. tadi kayak kita pembahasan Messi kemarin kan. cuma 5 Jadi hari dia aja kena, ya. dia nggak sampai seminggu gitu. Iya, Asal dia Guardiola- negatif. Guardiola kan kena kan Iya, kemarin. Kan? iya. Ya semalam pas FA dia sudah di pinggir lapangan. Iya, iya. Berarti sudah sembuh. Tadi Lima ya, penonton 5 juga nggak ada hari larangan aja ya? Ini 5 hari aja Iya, nih. jadi Jadi sebenarnya Penonton kan ada larangan juga. kayaknya Iya. belum. Belum. Jadi kan sebenarnya kalau dalam bola ini kayak apa? Bukan karena dia sakit baru dites, tapi tes rutin memang. Oh, iya. Gitu. Terus ya. Sebenarnya mungkin tidak ada gejala dari atlet atau pelatih yang dinyatakan positif ini. Jadi dia sebenarnya ringan atau bahkan tidak bergejala. Makanya kayak Guardiola dalam nggak sampai 1 minggu dah. Sudah mendampingi ya. Nah, begitu. Tapi memang ketatnya aturan prokes di COVID yang model kedua ini nggak terlalu kayak dulu ya. Kayak kemarin. Omikron. Yang Omikron ini. Omikron cepat kena, cepat sembuh katanya. Kabarnya gitu ya. Mungkin karena udah vaksin itu kali, Bang. Bukan. Nggak ada pengaruh juga. Karena begitu katanya ada semacam rumusan di dunia pervirusan. Tapi bukan kita untuk menganggap enteng ya. Iya. Berarti ketuanya slang tuh ya. Virusnya kan. Katanya semakin mudah tertular, biasanya Semakin cepat semuanya. kurang berbahaya. Kurang berbahaya. Tapi ya itu bukan untuk dianggap enteng. Iya. Perbandingannya adalah delta mungkin kalau dari tingkat kematian. Tapi tetap menular juga, ada juga yang meninggal gitu. Jadi ya mungkin Ya, dibantu vaksin juga. intinya tetap Prokes jaga ya. protokol kesehatan dengan Cuma ya itu tadi kayak kita inilah ya. Masih tetap masker kita ya kan. Padahal di studio ya kan. Padahal masker minggu lalu ini dicoba dipakai buat Nah, ini kita pakai masker ini menghindari bau mulut kita. Ini kok mulut ya sebenarnya. Soalnya kita ketawanya terlalu ngakak ya kan. Karena pemirsa Tribuners nggak mencium aromanya. Iya. Kita yang mencium. Karena apalagi dari siang sampai sore ini belum makan. Gas itu yang naik. Oke lah, jadi apa lah yang mau kita bahas Nah, nih? maksudnya, Pertandingan ya. udah tak ada Belum maksudnya. ada ngobrol nih, tadi belum ada dibahas ya. Apa yang mau dibahas? Judul kita nih menarik sebenarnya. Menarik. kalau dilihat dari clickbait nggak? Clickbait nggak? Enggak clickbait. Clickbait Karena ya. memang saat ini itu yang sedang gencar diapungkan sama pihak Rans kan, terutama Raffi Ahmad ngomong kesana kemari dia sudah
menghubungi Ozil katanya. Sudah menghubungi Ozil. Ini Ozil Jadi asli apa Ozil KW ini sekarang? Jadi kan dari judul Asli. dari judul flyer kita ini, judul tema kita ini kan, yang menarik itu bukan tagline yang pertama, tapi tagline yang kedua. Raffi Ahmad tawar Ozil. PSMS jadi beli Ronaldo. Ronaldo yang mana? Siregar kah atau Tampu Bulut? Betul kan? Ronaldo Putih apa tuh? Ya, Tapi ada jangan Ronaldo. dulu kita bahas. Tapi Ozil ini lah dulu kita bahas. Boleh. jadi kan sekarang ini Transferindo Musim dingin. kan Iya. sampai akhir Januari nanti. Nah, semua ini kasak kusuk. Ada memang beberapa tim itu cenderung kayaknya slow ya Bang. Slow. Tidak banyak belanja. Misalnya apa tuh Bang? Kayak Kalau yang nama besar itu paling Kieran Trippier ya, yang Kieran dari Trippier. bek kanan tim nasional Inggris yang pindah dari Atletico Atletico. Madrid ke Newcastle. jadi bukan Kylian Mbappe atau apa itu. Kylian Mbappe itu Iya. kabarnya sudah pasti, Madrid. tanda kutip sudah pasti ke Madrid musim panas mendatang. Iya, musim Karena panas. dia habis Oh ya, tahun ini habis untuk Nggak perpanjang. Jadi dia nggak mau 2022-2023. Dia tidak memperpanjang di PSG dan itu free transfer kayak Messi kemarin. Oh, Dia beruntung dong Dia Madrid. mau pindah kemana? Sebenarnya iya, Madrid beruntung. Tidak perlu mengeluarkan uang banyak dapat ini. Karena pemainnya juga mau. Oh, istilahnya. memang mimpi dia di apa ya Tapi kan? sekarang mulai banyak yang menggoda-goda Mbappe. Oh, Termasuk sekitar 1 pekan yang lalu kalau nggak salah itu ada wawancara dia. Yang wawancaranya itu supporter Tottenham Hotspur. Yes. Cewek, perempuan. Oke. Mulailah ya. To be honest ya kan, jujur saja saya ini penggemar Kamu berat. Tottenham Hotspur katakan. Oh, Dari kecil dia begini-begini. Jadi tanyanya, ada nggak kemungkinan Mbappe main di Tottenham? Ketawa-ketawa dia jawabnya. Datang dia bilang, tolong serius dulu. Ini saya mau tanya serius. Oh, tanya serius ya? Bagaimana ya? Berat lah, berat. Ya, 10 tahun lagi lah mungkin. enggak dulu lah kayak gitu lah. Kalau bahasa Secara kita. halusnya gitu lah ya. Iya, kayaknya Iya, kalau ya. sekarang enggak dulu lah katanya kan. Nah, berarti dia pindahnya itu ya Kecuali Madrid kayaknya udah hampir pasti maksudnya ya. apa gitu? Dia bertanya kayak gitu. Apa sepak bola ini charity apa kayak amal gitu kan kayak gitu. tapi kalau Atau ada peluang bisnisnya, dia kan? ke klub yang lain bisa jadi nggak bang? Ya bisa, Dengan tawaran-tawaran duit misalnya. ya pertama kan orang harus mempertimbangkan gajinya Mbappe berapa. Ya, pasti harus lebih ya, naik memang dong. dia free transfer kan, tapi gajinya kan sekarang Gajinya, sangat tinggi. Klub mana yang bisa membayar gaji itu? Ya hanya klub-klub tertentu saja kan. Harusnya ini City bisa, ya kan? MU bisa. Liverpool bisa. Itu Ya. untuk di Inggris ya. Newcastle Oh, bisa. Hotspur pun bisa sebenarnya. Newcastle Newcastle bisa. ya. Newcastle apalagi? Pasti, ya kan? Orang-orang yang nggak berseri, Bapak Bapak Tuan Syekh Putra- Mansur. Putra Bukan, Mahkota. Tuan Syekh Mansur. nggak jadi pula dia beli ini kan? nggak jadi dia beli PSMS kan? SMS nggak jadi. Nggak dijual, kemana nggak dibeli, Pak? Nggak boleh Bapak Ki. Ah. Jadi Muhammad bin Salman Al Saud namanya kan. Itu uangnya nggak besar, mau berapapun Mau berapapun, Mbappe minta oke. pasti ada. Nah, jadi dari Inggris ini 5 ini yang bisa. Italia mungkin Inter Milan Nggak sama mungkin. Sama. AC Milan ya. Juve, Juve nggak AC Milan pelit, AC Milan pelit. coaches ya? Nah, Juve sedang goyang, mungkin Inter lah. Belanda gimana? Belanda kemungkinan nggak? Nggak. mungkin. Nggak, Ya, dia bintang kali nggak mau beli dia dah. kalau nggak ke Inggris, Italia, Iya. Spanyol. Spanyol itu pastinya cuma 2, Iya. Madrid atau Barcelona. Dia bukan penggemar Barcelona. Martial nggak tertarik sama dia bang? Siapa? Martial. Marcel ya? Ngapain dia ke Ngapain lagi dia? Barcelona? Dia udah di Orang dia PSG. sudah di PSG. Mana tahu. Oh, enggak. Ini kan perkara cuan tuh. enggak. Turunkan lah situ dia kalau komersial. Jauh sekali. Gajinya tinggi. tapi itu kan masih rumor ya, masih rumor. Yang udah jelas sekarang itu satu Kieran Kieran Trippier. Trippier. Ini sempat naik juga namanya ya, tapi entah kenapa memutuskan ke Newcastle. Atletico Oh, dan akhirnya sekarang ke Newcastle. Satu lagi nama terkenal yang sudah pasti itu Filipe Coutinho, Iya. Oh. Ke Aston Villa Aston Villa. Jadi, Aston Villa. Yes. dengan status pinjaman. Nah, jadi ini ada yang bilang katanya ini karena peran Steven Gerrard Steven juga. Gerrard ya. Steven Oh, Gerrard dia sekarang pelatih jadi itu pelatih ya, Aston Aston Villa. Villa, betul. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat Coutinho ini kalau pasti di tim manapun bisa jadi
Iya. Tim inti masih bagus gitu ya. Jadi Playmaker ya. Masih bagus, umur masih muda. sorry Bang, kalau kita ingat dulu waktu dia dipinjamkan ke Bayern Munchen itu kan masih bagus kan. Balik lagi ke Barcelona, Lapuk lagi. Berarti dia memang nggak cocok di Barca. Iya. Bang, Itu gitu. aturan main terkait pinjam meminjam ini gimana, Bang? Apa memang ada something yang Itu ada di dalam Harus klausul diingat. kontrak. Jadi pemain itu Prioritas, kalau ketika dia barangkali tidak mendapat menit bermain berapa menit di dalam Tim. satu tim itu, atau ada pembagiannya itu 3/4 atau 1/4 dari keseluruhan Penghasilannya pertandingan. Apa? Misalnya pertandingannya itu 60 gitu, dia bermain hanya di nggak sampai separuh misalnya kan, itu dia bisa klausul Kontrak. peminjamannya itu bisa diaktifkan. Nah, itu yang ngajukan siapa? Yang si pemainnya yang minta untuk di Bisa si Cari. pemain Oh, juga bisa bisa dari ada klub tim yang lain. ya. Oh, berarti harus ada channel orang dalam juga. Seperti sama kayak ngurus surat pindah, Mak. Mama mau pindah ke Jakarta. Ini sebenarnya nggak pindah. Jadi, iya lah, artinya kan pinjam. Pinjam. Artinya Mama harus punya domisili di sana, di tempat yang bakal mau dipindahkan. atau tapi sebenarnya dipindahkan. lebih kepada ini sebenarnya. Kayak Di puncak kalau musim apa itu orang Arab itu kontrak gitu. Kasihan tuh Mama ya. Marvelous. Selalu situ ya. Marvelous, Marvelous. Jadi kalau menurutku kebanyakan peminjaman pemain ini kan untuk meringankan beban klub. Klub juga gaji. Jadi dia gaji. Oh, Jadi berarti dia digaji. kalau dipinjam kan berarti dia tidak ada nilai transfer apa segala macam, tapi mungkin ada kerjasama dalam penggajian. Jadi kadang-kadang ada pemain bintang yang mainnya nggak bagus, Gajinya besar. gajinya udah kadung besar kan gitu kan. Ini juga akan mungkin terjadi untuk Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang ya. Ini gajinya 300.000 pound sterling per minggu. per minggu. Berapa itu? Kalikan 18.000 berapa? Ah, itu udah MM-an. Miliar lah itu. Nah, Dua. Per pekan. Nah ini kan berat, main tidak pernah dan kebetulan memang lagi bermasalah kayaknya. Kesehatan, fisik apa? Bukan, karena performanya nggak ini ya. nggak- Aubameyang itu kok bisa menurun seperti itu ya? Masalah ini ya, mungkin karena keseringan nggak ngegolin. Tapi memang suka gitu Arsenal Pak. Berpengaruh. Ozil aja tengok kan. Iya, memang Ozil. dibunuh karakternya memang. Bukan, jangan disamakan semua. Kalau Aubameyang itu dia memang jarang ngegolin, udah sejak musim lalu. Dan kemarin ada pelanggaran disiplin. Oh. Jadi dia jadwal latihan itu harus datang sejak hari ini, datangnya sehari kemudian atau terlambat gitu. Terlambatnya 24 jam. Iya, dia alasan keluarga gitu kan. Ngeri ya. Jadi Kayak pemain Indonesia ya. itu tiga kali dilakukan. Oh. Jadi Arteta kemarin sampai copot status dia sebagai kapten kan. Dia kapten. Kapten ya, betul. Nah, Ya, kapten mencontohkan yang nggak baik. Nah, itu dia sebenarnya dia stres sendiri. Nah, ini lagi dia sialnya. Dia kan ikut Piala Afrika sebenarnya. ya. Ini kita tadi bahas ini ya, apalah ya, agak out of context. Nah, dia mampir dulu ke Dubai, bukan langsung ke mana Kamerun ya. Kamerun, Ah. tuan rumah. Kena COVID. Oh. Jadi makin terpuruk lah Aubameyang ini. Tapi begitupun dia dikabarkan kencang itu mau pindah ke Newcastle. Nah, itu cocok seperti itu skemanya kan, karena Newcastle ini kan Dikumpulkan bisa semua ya. bisa menggaji yang seperti itu kan. Nah, Coutinho begitu juga. Ini pemain yang sebenarnya sebenarnya banyak yang mau ya, banyak yang mau. Newcastle juga. Ada rumornya Egi. Malah dulu. Iya. Newcastle B itu gimana? Nggak ngerti ya. Kan ada juga yang bilang netizen kan, ya peringkat Indonesia kan nggak 70 besar katanya. Cuman kalau tidak peringkat 70 besar, sudah 3 tahun minimal main di Liga Eropa. Bisa. Egi sudah bisa. gitu ya. Bisa. Jadi tidak tutup Tidak kemungkinan mempengaruhi juga. peringkat negara asalnya ya. Egi Witan bisa. Bisa. Witan udah 2. Ya kita doakan. Witan belum. Witan belum. 3 tahun ya. Egi ya? Sebenarnya dia berpotensi, dia harus ini. Itu pemain pemain bintang Thailand. Siapa itu, Bang? Yang pemain terbaiknya? Canatip. Canatip. Ah, itu baru dibeli sama klub juara Liga Jepang. Iya. Dan dia jadi pemain termahal Kasih main Thailand. kelas ya. Kasih main kelas. Yang di Liga Korea siapa pemain kita? Asnawi. Asnawi Tapi gimana, dia Bang? Seri B. Seri B. Asnawi Liga 2. Liga 2 di Liga Korea itu jauh lebih bagus Liga dari 2. Liga 1 Satunya Indonesia ya. Dasar apa Bang membandingkan seperti itu? Fasilitas pertama.
Ada nggak tim Liga 1 Indonesia yang punya stadion sendiri, stadion main beda, stadion latihan beda? Ada? Oh Ya, itu ada. lah, itu tolak ukurnya ya, Itu ada satu. stadion. Ya kemudian manajemen tim. Hmm. Biasanya kalau di Indonesia itu rata-rata pemain itu dikontrak per musim. Promosi. Setahun. Setahun aja, enggak lah. Per musim. Per musim itu 7 bulan, 8 bulan. Oh, ya, Oh, 9 bulan. istirahat 4 bulan. Kalau kalah bubar. Nah, kalau di Korea Ya enggak lah, Enggak gitu. ada nggak kita membaca satu berita, misalnya klubnya Asnawi aja lah, kayaknya nggak move on kan emang. Iya. Terus kan. Asan Winners ya namanya, itu pernah nggak kita mendengar berita Timnya dibubarkan. timnya dibubarkan setelah Tidak kompetisi berhasil. selesai? Setelah kompetisi selesai, tim bubar, ada nggak? Oh, artinya tim bubar manajemen bertahan. Nah itu lucunya, Iya lucunya kan? seperti itu kan. Harusnya kalau bubar semua ya semua. oke, kan Tim gitu. itu bubar, tapi di dalam tim itu ada manajer, ada penasihat entah apa, itu tetap di situ. Bang, anggaplah itu ART kita di PSSI misalnya. Kan? Enggak. Itu karena memang semua pemain itu dikontrak seperti itu. Nah, kenapa lah tidak disatu visikan lah semua bang dalam konteks yaitu tadi terkait perekrutan, terkait Uangnya ada nggak? Kan masalah penggajian juga ini. juga ya. Berarti Kalau karena dipertahankan. duitnya ini masalahnya. Ini betul-betul kompetisi, habis kompetisi bubar. Betul-betul konsep kompetisi kalau menurutku mengikuti itu. Nggak salah juga orang itu. Betul. Berarti ambil positif thinkingnya aja lah. Harusnya kan seperti itu. Kita misalnya satu pemain dikontrak 2 tahun, 3 tahun, ya kan? Loh, itu ketika konsepnya seperti itu ketika ada pertandingan, tidak ada pertandingan, itu gajinya tetap dibayar. dibayar. Nah, kalau di Indonesia barangkali tim itu berpikir ketika kompetisi selesai itu sekitar 3 bulan ya, 2 bulan 3 bulan, itu pemain itu kan nggak ngapa-ngapain. Iya. Rugi loh. Rugi lo dibayar lo, ya kan? Padahal sebenarnya kan tidak. Kalau di luar negeri itu ketika Tetap dibayar. kompetisi selesai, Latihan. Tur. Ya, Tur. mungkin sekitar 2 minggu lah libur, Ya. betulan kan, free kemana pun Ibaratnya boleh. kerja juga ya kan? Iya. Tetap kerja. Tapi mereka tetap bekerja juga. Benar, Pemain benar. itu Terus sebagai digaji. duta lah istilahnya kan, mengkampanyekan klub kesana kemari, bekerja untuk klub gitu kan. Setelah 2 minggu main YouTube. latihan Ya, lagi, betul. latihan lagi, tur, Iya. pergi tur, bermain di turnamen-turnamen kecil. Kalau di Indonesia enggak. Tengok, habis Liga 2 ngapain pemain? Enggak ada. Tapi nggak semua tim juga kan. Makanya tim-tim tertentu aja yang membubarkan diri. Apa semua tim yang ada di Indonesia ini bubar? Konteksnya? Enggak. Bukan. Kebanyakan. Terutama di Liga 2. Liga 2 ada kok. Sriwijaya juga ya. bubar. Artinya kalau misalnya Sriwijaya bubar. Bubar klubnya ya, bukan bubar timnya ya, bukan klubnya ya. Iya. SMS bubar, Sriwijaya bubar, Semen Padang bubar. Belitung tuh apa semalam? Bubar. Bubar. Yang lain Bubar. semua bubar. Berarti artinya PSSI lah dalam hal ini sebagai Indo olahraga tidak bisa juga memberikan apa namanya tuh nasihat lah, ya nggak usah lah, ngapain dibubarkan buat dalam bentuk aturan, tapi nanti dikembalikan juga siapa yang mau bayar kan gitu bang. Terakhir klub bilang, kau mau bantu. Ya itu. Tapi Kan memang gitu. ada bagusnya juga kita dukung pemain-pemain muda ini bermain di liga-liga internasional. main di luar. Kita lihat di Afrika. Kan ini kan sekarang lagi Piala menjelang Afrika, Piala ya. Afrika kan. Ini kan itu pemain timnas Afrika itu rata-rata mainnya di Eropa. Ya, kan, Bang? Nggak ada yang main di Liga dalam. Misalnya kayak Mesir, di situ ada Salah, ada si El Nini, kan gitu kan, Aljazair, Gabon, Pantai Gading, Kamerun, Nigeria, itu rata-rata pemainnya di Eropa. Bukannya tidak ada juga liga di situ. Ada. juga. Lebih daya lagi. Berarti saran Sintayong make sense juga ya bang. Kalau bisa jangan main di Indonesia. Yang perlu diapresiasi Sintayong ini bukan cuma nyuruh doang, tapi dia membantu, dia jadi agen. bukan agen. Bukan agennya, dia Agen, membuka bukan jalan. agen. Dia kan Bukan punya jalan. pergaulan yang
luas di Iya, Asia kan. iya. Jadi punya Tapi dia di TV punya- kan bisa juga nggak, Bang? Iya, iya. Itu kita nggak Bisa lah. Bisa. Iya. itu kita nggak sama. Itu cuan Sintayong udah lah. Itu Tapi yang Uang terima kasih. Oh, terima kasih. Iya. Ya. Uang fee sukses. nggak tahu. Sukses kita. fee bukan bisa. Kita- Tapi memang niat dia ya bagus lah ya. Dia bagus. Nih, Bagus lah. bayangkan itu siapa sih klubnya Arhan Pratama itu Bang, PSG Semarang ya Bang? Kalau nggak salah. Itu CEO-nya bilang gini, kan Arhan Pratama di waktu habis Liga Piala AFF kemarin langsung dihubung-hubungkan sama Liga Thailand. Ini CEO-nya langsung bilang, kalau Thailand saya nggak sudi katanya gitu. Tapi kalau ada klub Korea atau lagi Liga Eropa, nggak usah, dia kan dikontrak tuh Arhan, nggak usah bayar sisa ininya. Batalkan Langsung Kita, berangkat aja. kita bantu malah. Nah itu, bayangkan itu. support Keren, supaya support. menambah ilmu keluar lagi kan. Dia sadar, tapi kalau bisa, Sukawi ya, Sukawi. kalau bisa jangan, kalau di Asia Tenggara dia pikir ya sama Nggak aja. usah lah, dia sama bilang. aja lah. Walaupun Thailand, Beti lah. walaupun Thailand secara grade itu Iya, di iya. di Banyak atas kan lebih kita, bagus, karena itu ya. yang terbaik. Dia termasuk salah satu liga terbaik Asia. Mungkin 5 besar ya kalau nggak Iya, salah. iya. Thailand, Thailand masuk. 5 besar. Peringkatnya? Iya, Liganya. liganya. Setelah Peringkat apa tuh? Jepang. Jepang satu, Korea. Korea, kemudian Cina, Qatar, Iran. Australia. Cuman Australia kan nggak masuk Nomor konteks 6. ini katanya. Australia kan masuk FC Iya. sekarang. Jadi dia hitung Asia. Di Asia. Oh, jadi Asia ya. Berat lah itu. Berarti sekitar nomor 6 lah Thailand. Kan. Keren deh, Bang. Kalau Thailand boleh masih dipertimbangkan. Tapi kan kita lihat aja pemain jagoannya aja mainnya di Jepang kan gitu kan. Nah, kan gitu. artinya mereka ingin lebih tinggi lagi levelnya. Tapi kendala kita lah, Bang, di pemain-pemain Indonesia nih. Apa karena memang di internasional tuh karena kurang tinggi atau karena kurang berat atau apa gitu? Apakah Ya, fisik salah itu satunya menentukan? fisik, salah satu ya? fisik menentukan. Kalau dulu ya, ini kita lihat sekarang, Egy bermain di atas lapangan bersalju bisa sekarang. Bisa. Aku kaget. Bisa. Betul. Kenapa Senika bisa? ya Bang ya? Iya, kenapa bisa? Karena mungkin fisiknya sudah lebih bagus. Iya. Dia sudah lebih bagus menyesuaikan diri, makanannya ini. Dijaga. Bandingkan dulu sama Ricky Yakobi almarhum. Main Di Malaysia. Main di Jepang. Oh, Jepang. Jepang itu kan punya musim dingin kan? Iya, iya. Ketika masuk musim Dingin, dingin, shutdown. dia jangankan lari di lapangan, jalan saja nggak bisa dia ke lapangan, menggigil. Oh. Nah, kenapa ini bukan mengecilkan Almarhum, pemain ya? zaman dulu ya dan almarhum, ya. Tapi memang secara fisik itu Nggak bisa disitulah langsung apa gitu kelemahan ya? Indonesia. Wah, aku pernah itu Bang, salju tuh. Iya, di Rumah salju maksudnya di sini. Di Menara Plaza dulu. Enggak, bukan. Di Menara Plaza. Waktu Amerika dulu belum luar musim negeri, salju kan? masih musim panas. Ya, toh. Iya, musim Waktu Amerika panas. kan Belum. musim panas. Belum musim dingin, jadi nggak ngerasain salju. Tapi aku udah pernah ngerasain salju di ini Menara Plaza dulu. Menara Plaza dulu ada Ya. istana Ya. es. Jadi Beda lah salju buat. ya tapi salju intinya buatan. begitu. Jadi kalau itu kan udara dingin itu Bang, kuping panas Bang. Hidung kayaknya udah mau meledak lah pembuluh darah ini. Jadi nggak sembarangan orang bisa main di salju itu. Itu masih di napas berat. itu masih di Menara Plaza ya. Itu masih di Menara situ, Plaza. gitu. Salju buatan. Sekarang Tunggu, sekarang udah Menara mulai- Plaza itu masih ada? Udah mulai dulu. Samping Deli Plaza. Cerita dulu Bang. Sekarang namanya Deli Ya kan saljunya sama dingin juga dari Iya. dulu kan gitu. Nah, Egy sekarang bisa bermain di situ. Nah, Bermain full dan nyetak gol lagi. Ya kan? Ya, Itu kan artinya secara fisik Fisik. sudah ada perkembangan yang bagus dari pemain-pemain Indonesia. Iya, iya. Ya kan? Jadi sudah bisa. Kalau dulu belum. Makanya itulah yang Biasa sama Sintayong. satu sama Sintayong dan Keren, beberapa keren. pemain ini, pemain-pemain muda itu diharapkan mengikuti jejak Iya, Egy sama Witan sama. Nah, ini- sekarang pemain putri malah main di betul. AS Roma ya. di bukan AS AS Roma, AS Roma Women. Calcio Pokoknya Finale. kalau bahasa Inggrisnya ada tapi ya. Itu bukan AS Roma. Ibaratnya satu Daerah kota, sama. satu daerah, bukan AS Roma. Oh, bukan ya? Bukan. Cuma namanya Roma juga ya? Roma, di klubnya di Roma. Oh begitu. Jadi tim wanita AS Roma itu di Liga Satunya di Serie A. Oh, Ini di Serie B. Serie B-nya ya? Iya. Tapi untuk Serie B. Oh, jadi berarti logonya bukan logonya bukan kepala Bukan, serigala bukan, itu ya? bukan. Oh. Iya. Ini tikus deh. Enggak kira tikus deh. Nah, iya. Tapi itu lumayan juga ya. Wah,
Keren lah. Mantap lah main di Italia. Nah itu kan kita cerita bang, bagaimana pemain-pemain Indonesia kan nggak butuh, artinya perlu usaha yang kuat untuk bisa main ke Liga Eropa, Liga luar kan. Nah, sekarang pertanyaanku bang, segampang apa sih orang asing main ke Indonesia? Tapi sebelum abang jawab, kita rehat sejenak. Oke, kembali lagi Tribuners. Nah, menyambung pertanyaanku tadi, Bang. Ozil katanya mau ke Indonesia. Sesulit itukah Ozil masuk ke Indonesia? Seperti kita keluar Indonesia? Sebenarnya ini bukan perkara sulit nggak sulit, tapi masuk akal atau tidak. Logik apa enggak? Itu dia. Ini udah bermain akal ini. Nah, iya kan? Iya dong. Oke. Pertama kita lihat, ini memang banyak pemain bintang yang bermain di Indonesia ya. Iya. Dulu Yang dulu lah kan? dari awalnya dulu ya Mario Kempes. Mario Kempes. Kemudian Yang dari Roger Milla Kamerun. masuk. Roger Milla ya. Mabuang Kesak Mabuang masuk. Kesak. Itu kan pemain-pemain Piala Dunia semuanya kan. Terakhir yang paling kemarin Asian. menggemparkan itu Michael Michael Essien. Essien. Masuk kan? Gabung. Ya. Cuma Persib, kita lihat dulu. Ini pemain ini yang 4 ini. Itu ketika masuk ke Indonesia, pertama usianya berapa? Baru kayak bisa 50-an kalau nggak salah. 40 lebih. 40 lebih. Roger Milla ya 40 ya. Kemudian Putar apa ya? dia bermain di mana waktu itu? Enggak, Iya kan? Pelita Jaya ya. Enggak, bermain di mana? Di klub apa? Oh, Gitu, sebelumnya, ya kan? Sebelum ke Indonesia. Sebelum ke Enggak Indonesia. tahu ya Nah, Liga Argentina. Ozil sekarang usia sekarang 30 mau masuk 34, sekarang 33. Kedua, dia bermain di Fenerbahce, klub besar di Liga Turki. Dan dia pemain inti, dan dia setiap main hampir selalu unggulkan walaupun penalti. Oh iya. Ya, dia pemegang apa ya, pengambil Penalti. eksekusi utama di Fenerbahce. 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 Oh, Fenerbahce. Termasuk dia bermain full di 2 pertandingan besar di Liga Turki, melawan Besiktas dan melawan Galatasaray. Dua-duanya menang dan dua-duanya dia mencetak gol di situ. Pertanyaannya, mungkin nggak dia main di Indonesia dengan kondisi dia seperti itu? Sebenarnya kalau aku ya, kalau melihat apa gaya-gaya Raffi Ahmad ini kan suka apa ya, Bang? Cari sensasi. Gimmick-gimmick gitu ya, Bang. Sebagai YouTubers ya. Gimmick ya. Nah, jadi mungkin benar Si dia Ozil mau ke mengundang Indonesia. Ozil karena dia bilang gini, ini kan sudah ada pemberitaannya bahwa Raffi Ahmad mengaku sudah ketemu sama Ozil dan sudah sepakat. Nah, Pakai bahasa apa tuh mereka ketemu? bahasa Inggris mungkin Bahasa atau Inggris ya. bahasa Arab mungkin. Turki nggak ngerti. Bahasa mungkin. Turki. Dan katanya sudah ada kesepakatan. Cuma kan pemberitaan langsung mengarah kayak Gerang. disebutlah Akan gaji Ozil itu berapa? 64 miliar miliar per tahun. per tahun. Duit semua itu. Oh iyalah pasti. Tapi kita nggak yakin bertanya ini kesepakatannya apa gitu. Iya. Betul. Kalau Tapi belum ada pertanyaan resmi ya, Bung Isan ya? pernyataan resmi dari Ozil. pihak Ozil atau Belum. agen lah yang bisa. Belum ada ya? Belum. Jadi kalau aku sih melihat ini mungkin sebagai project kecil ya, Bang ya. Kalau kemungkinannya kalau aku yakin karena kalau dilihat dari sudut pandang Ozil pindah kalau seperti yang dibayangkan kebanyakan orang bahwa Ozil akan main di Liga Untuk Indonesia dan di klub yang Baru naik. dan nggak ini ya maksudnya belum teruji lah ya Bang ya. Yang kayak apa bilang, Bisa dibilang begitu. no ya. make sense juga ya, nggak masuk akal juga ya Bang? Nggak masuk. Ada juga orang yang membandingkan begini, membandingkan sama siapa tuh pemain Brazil yang bermain di Cina dulu, yang dari Chelsea. Oh, Hercules. Hercules ya. Sama yang kecil, Pedro. Bukan yang berantem di sana dia main. Yang berantem itu Robin Hood bukan itu. bukan. Pokoknya dia bermain di Chelsea dulu. Oh. Iya. Dia pindah Pedro. Bukan. Bapak Juninho Brazil. apa namanya? Juninho, Robinho. Juninho.
Alasan lupa pula namanya siapa. Atila terjadi. Hulk ya. Hulk ya main di Hulk. situ, Hulk main di situ. Tapi udah balik dia ke ini. Liga Brazil. Nggak apa-apa, sama-sama tokoh fantasi. Cuma satu dari Oke. kuat. Iya. satu dari apa tuh? Marvel. Marvel. Terakhir Spider-Man mau datang nih ya kan. Nah, waktu itu dia bermain di Chelsea, klub yang sedang besar. Kemudian ketika Cina melakukan proyek besar-besaran merevolusi kompetisinya, dia main di situ. Shanghai Shenhua kan dulu. Shanghai Shenhua itu merekrut semua hampir banyak pemain bintang dan betul-betul itu sedang di top form mereka di sana. Termasuk juga si apa dulu kan Samuel Eto'o sempat main di situ. Samuel Eto'o Bukan Kok Pedro sih? Siapa ya namanya itu ya? Yang kecil itu, aku tahu. Oke. Yang dia curhat katanya dia bukan dia pindah itu karena dia nggak mau susah. Iya. Gitu ya, karena dia mau menjamin keluarganya. Siapa gitu. itu yang mencetak satu-satunya gol untuk Brazil waktu kalah 7-1 sama kok jadi lupa namanya gue. Sama Jerman. 5 pemain Chelsea yang berkiprah di Cina. Terus Bang? Nah, itu orang kan membandingkan dengan itu. Dikasih itu mungkin, kenapa Ozil tidak mungkin bermain di Liga Indonesia? Tapi kembali lagi pertanyaannya, membandingkan Liga Cina waktu itu dengan Liga Indonesia, setara nggak? Gitu. Dengan seperti yang sekarang, liga yang penuh dengan partai tambahan, tinju, pencaksilat, dugaan pengaturan skor, ya. Apa mau Ozil main kemari? Kayaknya kalau gitu enggak. Kalau Liga Cina itu kan hampir semua klub mereformasi klubnya. Revolusi besar-besaran kan. Betul. Membuat tim itu jadi lebih patuh, profesional. Jadi di sini ada beberapa pemain kan, Ginobili, Michael, Ramirez, Oscar. Bilang Oscar aja Pak ya gitu. Halo Oscar, masih di Cina ya? Ramirez apa masih di situ? Ramirez nggak tahu. Nah, Ramirez dan Oscar waktu pindah itu berada di top formnya di Liga Inggris dan di tim nasional Brazil. Lo dua. Pindah pun. Pato pun pindah bang. Ya Pato. Ya, turun. Ya, performnya turun. Dia Oscar ini dia lagi kemarin tuh alasannya kan memang agak mengagetkan. Jadi dia curhat, dia alasannya karena dia memang alasan keuangan. Matre ini Batul. Ya, dia bukan bilang matre, dia bilang BU mak. BU ya. Dia bukan Besaran gaya hidup ini. Dia mengaku dia datang dari keluarga miskin. Iya. Jadi dia mau memastikan masa depan dia dan keluarganya supaya kedepannya itu bisa lebih aman. Sayang lah, lagi masa-masa. Sebetulnya kalau dia main di Chelsea pun sebenarnya aman. Aman lah. Dan Apa gajinya. gajinya? Mungkin di sana 10 kali lipat barangkali. Cuman kan terus Dia nggak starting up terus bang mungkin. Hmm? Nggak starting up terus. Mungkin dia sekalian mau bisnis di Waktu Cina di sana. Bang. Di Chelsea, Barangkali di Chelsea. Oh di Chelsea ya enggak. Di Makanya Chelsea dia kan pindah. banyak saingan. Betul, bisa jadi. Tapi ngomong-ngomong itu bang, Ozil, katanya itu sebagai ambasador atau gimana? Apa memang pemain? Beda nggak istilah ambasador dengan pemain? Beda, cuma kan tadi kami ada diskusi kecil juga sama Liston. Ambasadornya itu dalam bentuk seperti apa? Kalau ambasador klub, kayaknya nggak etis ya. Nggak etis lah. Kan? Dia sekarang main di Fenerbahce. Bukan bahan, ini bukan produk ya. Fenerbahce bukan produk kan? Iya, ini bukan produk. Nah kecuali kalau dia untuk Rans Entertainment. mempromosikan channel Rans itu bukan Sah-sah aja itu ya. mempromosikan Rans Cilegon. Iya. Ya bisa kalau itu. Tapi kalau dia masuk ke Rans Cilegonnya sebagai ambasador Rans Cilegon, sementara dia pemain Fenerbahce, kayaknya enggak. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang bisnis bang, ini yang kayak abang bilang berhasil sense itu. of make sense, seperti Mak Eri bilang. Ini Ozil ini sangat berpeluang ini untuk menaikkan rating penjualan produk. Peci. Apa mak? Gen sarung. Ini kan semua kan Ramadan nih kan. Ini mau Ramadan. Kita kan tahu Ozil itu macam mana apa. Nah sementara Rapi sendiri kan dia kalau lihat peluang usaha itu kan smart banget. Jadi dia, secara kan? otomatis Rapi jadi manajer dia untuk tarik produk. Lumayan juga balik modal. Hitungannya nih kalau gajinya luar biasa loh. Tapi balik modal mak. Ini belum. Dari ujung ke rambut sampai kaki kan ada bisa dijual. Bisa dijual. Bisa di endorse ya, Pak. Jadi begini, banyak pensi begini, lobby. 56 miliar itu gajinya 64. 2 2 miliar setahun. gajinya Ozil. Kontraknya 67. dengan Fenerbahce itu gimana?
dihitung-hitung dengan biaya transfer. harga dia Nanti sekarang. free transfer. Nilai Masih market dia sekarang sekitar 67 sampai 70 miliar rupiah. Ditambah gaji 67, berarti sekitar 140 M harus dikeluarkan semua. Berarti ini kayak kejadian Beckham Yang dibuat ambasador produk-produk jam atau apa gitu mungkin. Bisa jadi nggak Bang? kalau Beckham Iya, Beckham kan dulu begitu, clash-nya sama Wale. Gara-gara dia Sebenarnya terlalu banyak iklan gitu. banyak kali iklan dia mainkan. Ya kalau itu nggak masalah sebenarnya, secara etika nggak masalah. Iya. Hanya saja Sir Alex kan tidak menyukai pemain yang seperti itu. Ya. Dia mau kalau pemain bola main bola aja. Nah, kalau Fenerbahce tidak mempermasalahkan misalnya si Ozil jadi ambasadornya si Ranchel itu. bisa kalau ambasador Rans, bukan ambasador Rans Cilegon. Iya. Oh, Ingat itu dulu. Rans Entertainment-nya ya. Iya. Oke, iya. Sedangkan Ronaldo aja apa sampo itu? Sampo, Iya. Head and shoulder kan dia. shoulder, kemudian sempak banyak kan. Kacang Garuda kan mana? Nah, berarti Ozil termasuk berarti masuk dulu ya kan? masuk akalnya Ozil datang ke Indonesia itu ya hanya sebatas sebagai ambasadornya Rans Entertainment. Ini Ini belum tahu, ini belum tahu. Dia Belum tahu. kalau dia jadi pemain Rans itu kalau aku nggak yakin. Tapi kalau project-project yang lepas begitu ya, misalnya collab. dia terus nanti satu hari itu nanti dia diundang ini sekali. Aku rasa dia sengaja ini. Ini Sepatu baru ini. Kita tunjukkan aja sama ini. Jangan. Namanya kurang sopan. namanya keren, ada marganya. Chandra Tuken itu marga. Pastinya yang mengganggu aktivitas live kita ya kan. Asal dia Asal sore lah. Macam nagih uang apa? Enggak, dia lagi lihat. Nagih uang operasi. Tolong ini kita lagi syuting ini. Oke, lanjut tulisan. Ya. Jadi gimana? Jadi menurutku ini apa? Project-project lepas saja. Mungkin kan Raffi ini banyak bisnisnya. Iya. Salut lagi sama Properti ke Bang Raffi ini. Tapi kita nggak tahu mungkin bukan kaitannya memang masih bola karena Ozil ini kan pemain bola. Tapi harapannya Juara dunia. Iya betul. Iya. Tapi harapannya kan Bang, Ozil ini jangan kayak pepatah ya kan. The right man, In the ya wrong kan? place. The right time, but the wrong place ya kan. Artinya dia akan men-take down karir dia juga ya kan, diri dia Iya, juga. bisa jadi ada juga yang berpemikiran bahwa dengan masuknya Ozil ini seperti masuknya David Beckham ke MLS. Iya. Oh, Dia tidak hanya menjadi duta bagi apa ya? Bukan duta ya. Dia tidak hanya menjadi pemain bagi apa? Galaxy Galaxy kan. apa? Los Angeles Galaxy, LA tapi juga MLS Galaxy. secara keseluruhan. Dia jadi ambasador bagi MLS itu ke seluruh dunia. Oke. Ketika Liga Amerika ya. ketika Beckham masuk, banyak beberapa pemain top itu masuk Masuknya. ke sana. Robbie Keane, kemudian si Iya, Mak. Di Del Piero. Del Piero masuk, kemudian Ibrahimovic sempat masuk juga di situ. Banyak pemain-pemain yang Karena football Amerika beda dengan football Inggris, Bang. ya Istilahnya aja udah beda kan. Nah, Football Amerika itu Mak rupanya olahraga bola tangan. Iya. yang pakai helm-helm itu. Yang pakai helm. Kalau di sana soccer gitu ya, Bung. Soccer. Yang udah pernah ke Amerika, cocok. Betul. Nah, Nah, seperti itu barangkali ya. Ketika Ozil Sebentar masuk, itu. Liga Indonesia itu akan terangkat. tapi kalau yang Abang lihat dari sisinya si Raffi lah, Bang. Apa maksud Raffi ini, Bang? Ngundang-ngundang seleb, Tuh, Raffi kan boleh apapun dibilang jadi- seleb sepak bola lah, Bang, di ke Bang Raffi kan pebisnis. Ah. Ya apapun dijadikannya bisnis. Ya berarti kayak yang dibilang Mak Eri, Bang, ada cuan keuntungan yang mau dia tarik dari Pasti. situ. Ya, pastilah. Soalnya yang dia buat stadion itu, Mak, katanya nggak sampai 2 tahun udah balik modal, Bang. Padahal stadion belum jadi. Artinya apa? Sponsor ini kan percaya sama Ya dia. betul. Nah, bisa jadi juga Ozil seperti itu. Ini persoalannya Ozilnya mau nggak itu kan Iya, sekarang. tinggal itunya. Tinggal itu. Nah, Kalau- nomor telepon. Kalau sama Raffi apapun bisa. Tuh rasa Ronaldo betulan Ronaldo Bisa didatangkan ya. Cristiano Ronaldo Tapi nanti bisa. umur 40 tahun ke atas. Ya sekarang pun Ya, karena kan sudah ada juga statement dari Raffi Ahmad. Dia bilang dia sudah ketemu sama Ozil.
dan sudah ada kesepakatan. waktu ke Turki. Cuma kesepakatannya apa? Kesepakatan apa kita nggak tahu nih kan gitu dia. Dia kan nggak bilang. Artinya berandai-andai lagi tadi Pak. Atau mau buka travel umroh di sini orang itu siapa tahu Ke mau Turki keluar. ya. Iya. Apa tuh yang kayak film layangan putus tuh yang yang ada balon udara itu Pak? Layangan putus tuh kalau bahasa kita di sini apa? Cut kick. Bukan lah. Leong. Leong. Kayak banget. Layangan putus. Leong. Kalau aku nggak Atau lambai. Lambai tebay. Lambai tebay Pak. Lambai. Lambai. Lambai kan gitu kan. Tapi apa beda leong sama Putus lambai? terajo apa sengit gitu. Saya ingat putus raja gini-gini dia. Sengit banget lepas satu. Udah lama nggak ya? Udah nonton yang putus. Lagi viral nih sama Oma. Pendengar kalau orang mau nonton itu ya kan? Ajak lah. Layangan putus. Karena banyak adegan ininya kan. Enggak seakan-akan semua lelaki seperti itu. Iya bang, nggak bisa juga tuh. Harus kita buat sinetron yang membuat apa tuh penyeimbangnya bang. Udah ada di Indonesia. Layangan putus berarti penyeimbangnya Saya layangan jujut, layangan jujut bang. Jujut apa bang jujut kan? Iya. Tenang, ya. Jujutnya udah putus. Oke lah, berarti seandainya nih berandai-andai kita bang, Ozil jadi salah satu pemain di Indonesia. Apa yang abang ingin harapkan dari Ozil? Naturalisasi akan aja langsung. Naturalisasi kan? Nggak bisa. Nggak bisa, ada beda, ada beda. Orang main di Piala Dunia. Dia orang Jerman. Jerman. Ya mungkin saja seperti bandingannya Dia Jerman apa itu. Udah naturalisasi juga dia. Oh dia Jerman ya? Jerman. Oh. Ya. Kira-kira gimana bang? Kalau Barangkali Ozil seperti posisi Beckham waktu di Amerika, dia bisa mengangkat Liga MLS tadi ya, menjadi lebih betul. baik. Nah, hanya saja itu tidak bisa diangkat oleh Ozil seorang diri, ya kan? Benar. Ya kalau memang Masuk stakeholdernya juga ya, ya. kalau memang kompetisinya brengsek kayak sekarang ya nggak bisa juga. Kan? Artinya berarti kompetisinya brengsek gitu bang? Iya iya. Pastinya ya. Siapa yang bilang kompetisi kita bagus? Ada yang bilang nggak? Ayo kita debat sampai Debatnya, Bang. malam. Iya. Berani kita bilang Ada data-data ya semua kompetisi lengkap ya. Indonesia brengsek. Banyak yang bisa dibahas. Oh, yang bisa dibahas. Wong siapa yang masuk Liga 1 udah tahu sebelum main. Persis sama. Itu kalau apa kita suruh yang kalau dibilang itu ramalan, itu kita tanya ramalan ini gunung mana yang mau meletus lagi. Pasti tahu dia. Orang belum main, Tapi dia tahu ingat responnya. Pertandingannya itu belum main. Liga babak 8 besarnya itu belum main. Dia udah tahu nanti yang masuk Liga 1, 1, 2, 3. Urutannya pas, sama. Yang mana yang juara ya kan? Jadi kilahnya kan ada kan? Oh itu sekedar ramalan. Oh itu jadi Tapi peramal. tepat. Yang bikin itu jadi peramal. Nanti kita tanya itu nanti gunung mana yang akan meletus. Wawancara aja bang, bisa nggak wawancara? Atau tanya nanti Presiden Indonesia 2024 siapa? Udah tahu dia? Udah tahu pasti. Kalau dia jago meramal memang kan? Jadi Berarti itulah intinya ya. Artinya Brengsek. sah saja. Brengsek emang. Gitu. Kalau tidak kalau mau bagus Ozil masuk itu terangkat tapi ya semuanya harus Harus berubah juga. Brengsek bahasa Inggrisnya apa? banyak. Banyak ya. Banyak. Apa kira-kira menurut pendapat Bung Rizal? Emang seperti yang di Iya. apa katakan Bang Agus? Sebrengsek itu tapi kita? banyak yang ini sekarang kita lihat generasi-generasi muda yang mulai masuk kan begitu ya, kayak Raffi ini kan. Dan kita Yang lihat pecinta dan peduli sepak bola ya. ya mungkin dia ingin memasukkan apa istilahnya, kalau selama ini kan kita lihat bola itu identik sama pejabat-pejabat, dipakai untuk jadi alat politik kan begitu kan. Terus Tapi kalau kita lihat sekarang ini banyak yang jaringan bisnisnya internasional gitu. Maksudnya kayak Raffi itu kan bikin Rans Cilegon lah. Rans Cilegon ini kan gabungan dari dua perusahaan ya. Raffi sama yang itu apa? Distributor mobil. Oh 99 Juragan 99 ya? Bukan. Itu mah kosmetik. Toki inilah, Toki showroom. Toki showroom. Tahu ya. Nah, jangan lupa juga di Liga 2 ini yang mau kan ada 3 yang naik. Iya. Rans, PSIS. Dewa United ini dulu Martapura dan satu lagi PSIS. Solo. Persis Solo. Ini sebenarnya hampir sama ini apanya, komposisi pemain-pemainnya bang ya. Dan manajemennya berkaitan satu sama lain. Dalam hal Rans,
Di Rans itu ada Kaisang Pangarep. Oke, Ya kan? iya. Di PSIS itu ada orangnya Gibran. Rans masuk ke situ. Di PSIS Persis. Persis. Di Dewa itu punya keluarga Thohir. Oh gitu. Punya keluarga Thohir, dan punya keluarga Thohir ini salah satunya dia punya saham juga di Rans. Persis Solo. Oke. Jadi tiga-tiga ada benang merahnya. Berarti orang itu kolaborasi. Nggak tahu tuh kalau Konsorsium berarti enggak, bukan? ini pokoknya tiga-tiga ini di manajemennya ada yang Sebenarnya Terkait lah Pak ya. terkait. Sebenarnya kita bisa melihat gejalanya itu di dua. Kalau memang benar kita Ozil itu mau dijadikan apa? Nggak masuk akal karena dua tim yang ikut menemani Rans naik ke Liga 1 itu biasa aja dia ininya. Ini kan sama profilnya, karakter dari klub-klubnya ini kan Bang, Iya. pemain-pemain jagoan yang udah tua-tua ya kan, Bang, kayak Irfan Bahdim Iya. di Solo ya kan. Des Gonzales. Tapi Kaisang Gonzales. semalam sudah bilang waktu apa namanya Perayaan ya, perayaan. perayaan. Sekarang kita naik Liga 1. Nanti akhir 2022 Turun kita lagi. jadi juara 1. Nah, Oh, gue pikir turun lagi. Jadi dia mau membeli pemain-pemain bintang Betul. juga katanya. Tapi belum tahu. Tapi sah-sah aja itu kan, Bang. Salah. Mimpi kan? Biasa aja kalau ada duit. Tapi Kalau ada duit, menurut Abang itu terlalu ambisius nggak sih Bang? Menurut Abang, maksudnya baru naik terus selama 1 tahun langsung ngincar jadi juara. ya nggak apa-apa sih. Nggak masalah. Kalau Namanya memang- target. Target kalau memang uangnya ada, dia profesional. Tapi aku surnya dengan pernyataan Bang Agus tentang kebrengsekan tadi nih. Betul loh ya Bang. Nggak tahu, Bung Liston pertandingan Sriwijaya sama tiga naga Bang. Wasitnya mau dipukulin Bang. Gara-gara Karena begini tiga juga. naga kalah. Karena Sriwijaya begini. bertahan di grup kedua Bang, Liga 2 Bang. Jadi tiga naga turun ke kasta Liga 3. Ujung-ujungnya wasit dipukulin. Karena Itu nggak kita terima. pada- Karena begini ya. Kadang-kadang kita nggak tahu juga ini mana Benar. yang salah duluan begitu. Terkait konteks pertandingan itu. Iya, kan kita ngikutin pemain lah yang tahu tingkahnya dari wasit ini kan gitu kan. Ya mungkin dia merasa dizalimi jadi merasa punya pembenar Ya, untuk tapi kan tidak gitu. dibenarkan juga, Ya, tidak dalam dibenarkan benarkan juga. memukul. Maksudku kalau kita yang brengsek itu bukan cuma pemain aja gitu. Semua berarti. Kadang-kadang Masuk wasit brengsek, pengambil ya. keputusan di lapangan juga bisa Bang. Iya, makanya aku bilang yang brengsek itu kompetisinya. Kompetisinya All. betul. Mencakup semuanya. Masuk Makanya PSMS akhirnya membubarkan timnya karena brengsek. Brengseknya Kompetisi. gitu. Orang tidak bubarnya apa? Berarti langkah yang tepat yang dibilang oleh manajemen. Untuk apa kita terlibat Sebenarnya dengan kompetisi yang bukan- brengsek ini? Kita bubar aja. Bubar aja. Walaupun nggak usah ikut lagi. Sudah buka tim baru lagi kan? Sebenarnya begini, sebenarnya itu dimaklumi ya Bang ya, dibubarkan. Tapi teringatnya, kalau ku ingat-ingat lah dulu, ada yang bilang katanya mau Lebih Ronaldo. kalau perlu kita Ronaldo datangkan Ronaldo kan gitu kan, ini kurang sinkron gitu ya. Ya, tapi Enggak, kalau Bapak itu kan memang asal cakap aja. Iya. Kita tahu dia. Tapi kan semua itu kan terjadi karena ikrar tadi. Tiba-tiba Bapak tuh ngomong, kita datangkan Ronaldo lewat malaikat. Rupanya diterjemahkan malaikat, oke, amin kan. Datang Ronaldo. Tapi nanti 10 tahun yang akan datang. Ronaldo mana? Udah nggak dipakai lagi Kita pun Ronaldo. salah nggak naik Ronaldo mana Pak? Salah kita. Karena gini konteks ngomongannya begini. Itu tahun 2018 kalau nggak salah ya. Iya. Dia bilang gini, Sebelum dia jadi gubernur kayaknya ya. Ya, pas lah. kurang tahu juga. Jadi dia bilang gini, Masa Waktu kampanye. kedepannya PSMS tidak boleh kalah lagi. Kan gitu kalimat pertamanya kan Bang. Kalau perlu kita datangkan Ronaldo, katanya gitu. Tidak. Cuman masih tanda tanya. Sudah dibilang Tapi Ronaldo kalau perlu. Kalau perlu ya. Berarti kan belum perlu. Belum perlu. Perlu lah. Enggak sudah dikontak Ronaldonya nggak mau. Lebih Kan milih iya kan? MU. Kalau tawarannya ya gajinya 3M lah ya. Enggak datangkan supaya ngelihat Danau Toba kan ke Bali sudah, Danau Toba belum. Ke Aceh sudah. Datang doang gitu Cuma maksudnya. datang Ya. enggak, nanti disuruhnya apa? Ini kita harus cinta kepada klub ini. Gitu. Sekarang kan kalau Bapak itu kan bilang kan dasarnya kan cinta terus. Sekarang kan nggak bisa lagi cinta. Kita nggak pakai uang nggak Bisnis betul. nggak, ya kan? Nggak bisa. Ada bisnis, ada duit, ada cinta. Kalau untuk sepak bola. Berarti Ronaldo belum tentu lah datangnya kan? Enggak, pasti nggak datang. Pasti nggak datang. Pasti nggak datang. So, bro, jangankan Ronaldo Cristiano, ya. Ronaldo Kuateh aja nggak mau datang. Ronaldo Kuateh. Itu striker timnas Indonesia U19. Oh. Sekarang main di
Madura United. Bapaknya namanya Roberto Coates. Ini pemain-pemain. Kuate itu apa Mar? Aceh Iya, ya? orang Liberia. Aceh. Coates. Itu beda. Itu putih. Itu Itu putih. putih. Orang India. Gubernurnya dulu. Hotel, Abdullah beda lagi. Kalau orang India lain. Mama suka kali menjepit-jepit. Mama, nanti datang KPI mah. KPI. Iya. Tapi KPI nggak ngerti. Nggak tahu lah, searching lah dulu. Nggak ada itu. Nggak Nggak ada. Nggak ada di Google nggak ada. Google nggak ada. Nah, jadi jangankan Ronaldo Cristiano, Ronaldo Coates nggak mau kemari. Yang Kristen aja nggak mau ya kan? Bukan. Maksudnya kan gini loh, pemain itu kan kayak Irfan Bahdim, bayangkan Irfan Bahdim mau ke Serie B, Liga 2. Karena bukan cuma masalah duit aja, tapi dia ditawarkan proyek kan gitu, Bang. Maksudnya proyek bahwa Persis Solo ini mau bikin kayak gini loh, kan gitu. Nah, jadi kayak itu yang diakui juga sama kayak si Kieran Trippier ini. Kenapa dia mau pindah ke Newcastle? Bukan karena gajinya sangat besar, tapi dia tertarik dengan apa yang mau dibikin di Newcastle ini gitu. Iya, project ini. Nah, mungkin ya Ronaldo Coates itu pun mau juga masuk PSMS. Cuman ya itu. Iya, aku pikir ya Tapi karena mau dibikin kayak gimana PSMS ini? kalau Orang PSMS masih kayak kaptennya aja udah pindah. Kalau kayak PSMS tahun lalu yang lebih mirip manajemen majelis taklim sama UKP, ya kan? Ada Pengurus pembina, pengurus pembina, pelindung. penasihat pembina, wakil penasihat pembina, pokoknya apalah yang kerjanya di situ entah apa nggak tahu kita kan. Kalau masih seperti itu siapapun kapten sekarang aja udah pindah. Iya. Si siapa? Ramadan. Kiper Abdul Rohim udah pindah. Udah pindah juga ya. Udah pindah ya karena nggak jelas apa konsepnya. Dan- Konsepnya sama aja dari tahun ke tahun. Konsep gagal dipakai terus. Dan Tribun sendiri tidak lagi memberikan fasilitas satu halaman lagi, Bang ya? Masih ada. Kalau sekarang kan timnya udah bubar apa mau kita tahu? Apa baru liput? Yang belum bubar cuma 2 orang di situ. Siapa tuh, Bang? Al Mukarram King sama satu lagi Pembina. pembina ya udahlah. Pembina tetap lagi Tetap dia pencet di situ. Al Mukarram King masih situ. Dia Sama bendara lah paling ya. Bendara. sama Bendara masih tetap? manajer. Oh, manajer, Yang ya. kepala dinas aku lupa namanya. Iya, siapa? Ya. Jadi kan sebenarnya kan kalau sudah terbukti ya Bang ya, maksudnya kalau klub yang sukses itu dia memang dipegang sama manajemen yang bagus. Iya dong. Semua Kayak itu. langsung terasa gitu ya Bang, ya. Langsung Kayak terasa. Martapura, terus Cilegon, sama Persis gitu. Susah nggak, Bang? Persis tuh iya Membuat kita manajemen coba yang kita bandingkan sama apa yang disebut oleh PSMS kan. Orang harus orang-orang yang sangat memahami sepak bola harus begini. Jadi ya terakhir orang-orang dalam pemahaman mereka, orang-orang yang paham sepak bola itu adalah orang-orang yang bertahun-tahun di situ, gitu kan. Orang-orang tua yang enggak yang terjebak masa lalu gitu kan. Ya itu yang di situ. Itu definisinya ya. lihat ke Rans sama ke PSIS. Siapa Raffi yang di emang dalam? ngerti bola ya? Raffi nggak pandai main bola jadi Pandai. kiper. Kiper. Ya. Hanya saja yang di dalam timnya itu semua anak-anak muda, anak muda yang hebat dalam statistik, yang hebat dalam Manajemen. Jaringan bisnis ya. jaringan bisnis, IT. ya kan? Dia sepak bola ya urusan pelatih aja. Betul. Benar, itu yang benar. Urusan pelatih, urusan manajer teknik. Betul. Manajemen Teknik. beda. Beda. Manajemen itu memikirkan bisnisnya ke depan. Benar. Bagaimana supaya membangun tim ini supaya bagus ya kan? Iya, mereka data pemain itu diambil. Ini pemainnya ini. Kalau untuk Liga 2 ini masih cocok. Walaupun umurnya udah tua secara skill Gonzales misalnya kan. Ya terbukti Gonzales jadi top skor. Top skor ya. Ya kan? Karena udah tua. Walaupun entah nggak tahu oke ya, Bang. di Liga 1 apa dipakai lagi atau tidak kita belum tahu. Tapi yang pasti pilihan terhadap Gonzales itu pas kalau di Rans. Ya kan? Secara teknik dia oke. Secara penjualan bagaimana? Dia mendatangkan penonton atau tidak? Bisa mendatangkan sponsor atau tidak? Itu mereka pikirkan semua anak-anak muda ini. Di PSMS ada nggak kayak gitu? Berapa usia Gonzales itu? 40 ya? 40 itu. Banyak ya. 40. Kalau di sini Artinya- dia pengurus, dia cari pemain, mau cari cuan aja. Ya artinya orang-orang pemikiran yang kolot kuno, kampungan kayak di PSMS seperti ini ya nggak usah dipakai lagi lah. Ya.
Kalau masih bertahan seperti ini musim depan, ya gini juga PSMS ini. Nggak akan ada yang tertarik pemain untuk main di PSMS. Gitu. Apa proyek kalian? Misalnya siapalah kita taruh ya, pemain Thailand misalnya. Titipan. Atau kawin. Titipan kan bagus mainnya kan. Siapa? Atau Terasil Dangla lah misalnya kan. Terasil Dangla kan sudah Atau siapa? Kawin tadi. Kipernya. Kawin berarti kawin sama titipan gabung kan? Kawin titipan. Titipan kawin. Jadi Terasil Dangla kan sudah tidak lagi main di Jepang, ya kan? Main di Jepang. Dia balik ke Liga Thailand tahun lalu, kemudian tahun ini kabarnya mau diambil sama siapa tuh yang Malaysia yang keren, Johor FC ya kan? Nah, Liga Malaysia sama Liga Indonesia kan dekat-dekatan nih levelnya, nggak terlalu jauh berbeda. Nah, misalnya dengan manajemen yang bagus, dengan kekuatan uang yang bagus, itu pasti mau pemain luar itu main di sini. Nggak bisa kalau Liga 1 Liga 2 nggak bisa ya. Karena tidak boleh pemain asing. Iya. Nggak tahu apakah di sana di Indonesia ada regulasi bahwa Asia Tenggara itu tidak termasuk pemain asing, aku nggak tahu. Oke. Kalau di Serumpun istilahnya ya. kalau di Eropa kan ada, Nggak bisa. sesama pemain Eropa nggak dihitung pemain asing Iya, ya. Pemain Inggris main di Perancis itu nggak dihitung pemain asing. Dan nggak tahu apakah di Liga Indonesia pemain Malaysia, pemain Thailand nggak dihitung pemain asing, nggak tahu. Ya seperti itu. Kalau Jadi- masih seperti sekarang Pak Samet. Jadi pesimis lah Bang ya. Pesimis ya. Di bawah pesimis lagi lah. Sebenarnya- under pesimis. Sebenarnya kita salut lah sama kawan-kawan, bukan, sama teman-teman fans SMS gitu Tampak ya, FC. yang sudah Setia. sangat Sangat sabar, militan. setia ya, sampai datang ke pertandingan di luar kota begitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa bisa lebih kompak dan jadi motor perubahan di PSMS ini kan gitu kan. Pergantian pengurus berarti. Jadi enggak maksudnya Untuk PSMS ke depan lebih baik lah. PSMS ini apa ya, maksudnya lebih terbuka lah, karena kalau lama-lama begini terus kan ya bisa bubar ya. Bubar betulan. Bisa bubar betulan. Bukan cuma squad yang bubar, klubnya. Berarti PSMS betul badan perseorangan ya. Jadi Ini itu aja masih tetap ya. karena abang bayangkan dulu kayak Cilegon itu pasti punya seseorang lah dulu Di itu. balik ya. Iya. Dan dia dapat tawaran dari investor, itulah Raffi dan Iya. kawan-kawan. Untuk membenahi. Dia Buka mau lego dia gitu kan. Iya. Ah. Nah, aku ini juga teringat ini soal Ransi kan. Terkait investor yang mau ke PSMS, kita kan pernah mengundang Pak King kemarin kan. Yang salah satu yang ditakutkan mereka adalah investor itu akan berubah nama. Ya. Jadi Medan apa gitu kan. Menurutku ini Kekhawatiran Terlalu yang mengada-ngada. kekhawatiran yang mengada-ngada dan tidak beralasan. Kenapa? Karena orang membeli PSMS adalah karena nama PSMS. Ya kan? Itu tidak akan mungkin dirubah. Nama PSMS itu tidak akan mungkin dirubah. Kenapa? Karena kekuatannya justru di situ. Benar. Di PSMS gitu loh. Klub besar zaman dulu. Ya kan? Cuma sekarang Dengan fans yang fanatik banyak kan. besar. Iya. Fansnya luar biasa. Ya kan? Dan ini kota Medan loh, kan gitu. Kota Medan, kota besar, PSMS Medan itu tidak akan dirubah. Gitu. Walaupun Pangeran Arab yang beli, misalnya yang punya Newcastle itu Pangeran Muhammad Osama bin Laden. Pangeran Salman Al Saud ya kan, atau yang punya Syekh Mansur. Syekh Mansur yang beli, itu akan tetap namanya PSMS bagaimana? Iya betul. Nggak akan dirubahnya Oke lah. jadi apa namanya? Medan United. Aneh lah. Iya. Yang aneh-aneh ya. Nah, tapi kan itu bisa jadi bentuk. Tapi aku komitmen rasa di awal, ini Pak. kita nggak tahu juga kan. Itu sudah terjadi di Salzburg yang invasi dari Red Bull itu bang. Mereka itu sudah disurvei. Aku udah lihat tayangannya. Mereka ya biasa-biasa aja. Yang penting timnya tim yang bagus. ada tim main di teladan dan itu adalah tim Medan. Ada embel-embel PSMS Medan titik apa gitu, entah apa. Kurasa nggak masalah juga sih. Ya, memang udah jelas mengada-ngada yang kemarin jauh. Jadi ya udah. kita pengen Dia nggak sudi itu PSMS itu orang yang ngelola itu. Jadi itu intinya. Jadi datanglah kalian wahai
sponsor, kasihlah uang kalian, Biar kami investasikan, biar kami olah. Itu orang goblok kayak apapun, itu nggak akan mau Nggak gitu. ada, Ya, betul. Iya kan? Iya. Gimana coba orang ngasih duit? Ngasih orang 10 ngasih- juta pun nggak mau. Nggak mau, aku kasih 100.000 pun nggak mau. Iya, nggak rela kan? Nggak rela. Mendingan ke pantai asuhan. Karena itu dikasih atau diserahkan bukan pada yang ahli. Betul kan? Sama yang ahli pun nggak akan mau orang. Ya, Karena dia kan harus gini ikut kita, di situ dong. karena kita kalau perusahaan investasi itu kan ada namanya. Dia ngelihat juga dan Review. kalau dilihat dia ada yang kurang profesional dan kira-kira akan membahayakan investasi dia pasti minta itu untuk diubah. Benar, iya. Pasti. Itu. Ya kalau orang-orang yang ada sekarang pasti Termasuk personalnya. ditendang lah kalau ada Ya. satu investor dari perusahaan profesional yang masuk, dilihatnya orang-orang yang sekarang ini nggak cocok ini di sini. Betul. Itu yang ditakutkan. Jadi Tapi belinya ke siapa nih bang? Misalnya lah gitu, bukan belilah, kita mau masukkannya itu. Kepada para pemilik klub yang berapa orang itu kan 23? 50. Oh 50. Nah, 50 inilah yang dibayar berapa gitu misalnya. Oh. Misalnya per klub itu 2M misalnya ya. Tergantung kesepakatan. Klubnya pun ada yang nggak ada kok. Aku habis. khawatirnya begini bang, maaf katanya. Ini orang udah bosan dengan PSMS, lalu bikin klub baru namanya Pokoknya Medan aja lah gitu ya kan? Medan oke atau apa gitu kan. Tapi dia kan berhak juga main di teladan kan gitu Iya, kan. berhak. Nah, cuma yang seperti itu apa ya? Mau agak sulit kan. Karena Siapanya? karena di Medan ini yang di kepala orang kalau sepak bola itu PSMS. Ya, Medan Jaya lah. satu-satunya yang bisa Medan Jaya. mengangkat PSDS. kemarin Medan Jaya. Medan Jaya. Medan Jaya. Kalau Medan kita- Chip nggak bisa. Iya. Produta nggak bisa. Iya, Produta habis. Produta kan di Pakam. Nggak di sini. Sebenarnya Medan lah dulu. Ya kan di Sunggal markasnya. Mainnya di Teladan. Ada yang dulu bang, klub lama dulu di Medan tuh bang, yang Pada Detex. di Umsu dulu apa Pada Detex. Oh, Mercubuana. Mercubuana itu kan Eko terlalu 45. lama. Tetap saja PSMS yang ada. Itu anak PSMS. Medan Jaya lah satu-satunya waktu itu yang bisa menyaingin Karena PSMS. begini bang, maaf katanya, kayak Cilegon itu bang, Hmm. Rans United, itu dia rencana mau pindah ke Jakarta. Home base-nya. Di stadion baru Jadi jangan salah, Jakarta misalnya nanti International Stadium. ada klub Jis. di Karo, tanpa menyebut nama-nama klub. Dari Serdang, Dari PSS Serdang. pindah jadi siapa? sah-sah aja. Iya, bisa. Oke lah, Jadi artinya harus hati-hati nih. ya harus Segera benahi Iya. PSMS. Segera berubah. segera benahi. Artinya cuma satu aja kata bang atau kalimat lah. Tepuk dada tanya selera untuk pengurus PSMS yang saat ini. Kita kembali berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.